Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan Sobi dan juga pelanggan-pelanggan Prabu Farm yang kita banggakan dimanapun Anda berada. Semoga pada malam hari ini kita semua masih dianugerahi kesehatan, kebahagiaan, keberkahan, dan tentunya rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Pada malam hari ini saya mau bikin konten tentang ongkos kirim ya kawan-kawan. Jadi namanya kita jual beli online itu pasti tidak lepas dari peran serta jasa pengiriman, baik itu melalui jalur darat, jalur udara maupun jalur laut. Tapi untuk jalur laut mungkin daerah-daerah tertentu yang sekiranya saya punya koneksi APK ya kawan-kawan. Tapi jarang sekali saya kirim sekarang untuk jalur laut. Kita utamakan untuk pengiriman luar pulau tetap pakai pesawat. Karena apa? Karena jarak tempuh yang cukup jauh, proses perjalanan yang terlalu lama kalau dengan kapal laut itu akan beresiko terhadap keselamatan ayam itu sendiri. Jadi kita usahakan pakai pesawat karena jarak tempuhnya jauh, itu akan lebih cepat ya kawan-kawan, lebih cepat sampai. Paling untuk proses perjalanannya cuma sekitar 3-5 jam lah untuk sama proses loadingnya di dock itu. Jadi untuk perjalanannya sendiri sih paling cuma 1-2 jam, tapi untuk proses sama di bandaranya itu paling ya sekitar 4-5 jam aja udah sampai ya kawan-kawan. Jadi untuk keselamatan yang kita kirim itu lebih pasti ya. Dan untuk selama ini saya jualan online dari tahun 2007 sampai sekarang 2021 sudah 14 tahunan ya kawan-kawan. 14 tahun alhamdulillah belum pernah mengalami kematian ketika pengiriman ke luar pulau. Kalau prosesnya lancar, tidak mungkin ada kendala, insya Allah tidak ada kematian lah, istilahnya kita persiapkan benar-benar. Kalau untuk proses perjalanan darat khususnya di wilayah Pulau Jawa itu kita masih andalannya tetap pakai kereta api ya kawan-kawan. Dan kalau untuk jalur-jalur tertentu yang bisa dilewati travel, bisa kita kirim pakai travel itu, tapi tidak semuanya ya kawan-kawan, karena memang tidak semua daerah bisa dijangkau sama travel. Jadi cuma daerah-daerah tertentu yang bisa terjangkau travel itu saya kirim pakai travel untuk meningkatkan pelayanan. Apalagi lokasi pembelinya itu daerah perkotaan, di tepi-tepi jalan, dekat-dekat jalan, itu bisa dikirim sampai alamat, jadi lebih nyaman. Sementara masih banyak yang tanya untuk ongkos kirimnya berapa mas. Jadi kalau untuk ongkos kirim untuk seluruh wilayah Pulau Jawa kita kasih harga flat itu 200.000 ya kawan-kawan. Ongkos kirimnya 200.000. Jadi walaupun istilahnya saya ongkos gitu itu mepet sekali, bahkan saya sering nombok kalau untuk ongkos kirimnya, tapi bagi saya nggak masalah lah, itu sebuah pelayanan ya kawan-kawan. Jadi kalau saya harus hitung saklek semua biaya pengiriman saya bebankan ke pembeli, kasihan seperti itu. Karena apa? Karena perinciannya seperti ini kawan-kawan. 200.000 itu yang jelas pertama biaya travel. Kalau biaya kereta sih lebih murah ya kawan-kawan, paling 80-100.000 itu. Tapi kalau travel itu rata-rata sekitar 150-170 kawan-kawan, itu untuk travelnya saja. Terus biaya packing, biaya box itu saya juga beli, dapat dikatakan, walaupun yang produksi sekarang APK saya sendiri, anak buah kandang saya. Karena saya pikir daripada saya harus beli ke tempat orang lain, saya kasih
side job lah istilahnya, tambahan pekerjaan buat APK biar dapat penghasilan lebih. Nah seperti itu. Jadi daripada kita ngasih rezeki ke orang lain, kenapa tidak kita kasihkan rezeki ke orang dekat kita, seperti itu. Jadi APK yang mengerjakan sendiri itu box itu satu boxnya itu saya biayanya udah 50.000. Jadi kalau misalkan travelnya 150, boxnya 50.000, berarti 200.000 itu cuma travel sama box. Kadang kalau untuk tujuan-tujuan tertentu seperti Tangerang, Surabaya, ya agak jauh-jauh itu udah 170 travelnya, kadang ada yang 180. Kalau ditambah box saja sudah lebih ya kawan-kawan daripada 200.000, udah 220-an sampai 230 untuk pengiriman box sama travelnya. Sementara untuk pengiriman via travel itu tidak kok travel jemput ke kandang saya, tidak ya kawan-kawan. Jadi saya harus kirim ke agen di Terminal Jombor. Sementara posisi saya kan di Kabupaten Magelang. Jadi untuk perjalanan dari kandang ke Terminal Jombor itu ya sekitar 40 sampai 50 menit ya kawan-kawan. Nah itu terus terang kan pakai biaya lagi. Kalau saya pas longgar, saya nyetir sendiri, saya kirim pakai mobil sendiri, ya dapat dibilang paling operasional untuk bensin saja. Tapi kalau saya pas nggak longgar, saya minta tolong ke orang lain kan juga pasti ada jasanya ya istilahnya. Paling tidak itu juga 100.000, makanya kalau saya kirim kadang harus ada barengannya seperti itu ya kawan-kawan. Jadi kalau 100.000 cuma ngirim satu box saya kan rugi. Jadi kalau misalnya kirim 2 atau 3 box sekalian, saya bayar 100.000 kan agak ringan seperti itu. Apalagi kalau ada yang istilahnya untuk penggantian, misalnya kayak kemarin istilahnya ayam yang saya prediksi jantan ternyata betina, pengambilan udah 3 bulan soalnya. Saya garansi kalau memang ini jadinya betina nanti saya ganti Pak. Nah itu saya juga minta pengertiannya dari pelanggan saya. Saya kirim ketika nanti pas ada barengannya ya Pak ya. Jadi saya untuk ongkos operasionalnya lebih bisa saya tekan seperti itu kan. Jadi itu pembelinya cuma saya minta 200.000 juga, untuk travelnya 170, untuk boxnya 50.000 udah 220. Nah, saya tambah ongkos kirim sini ke agen di Terminal Jombor itu ya seperti itu 100.000 kalau untuk satu kali pengiriman. Tapi kalau saya kirim sendiri ya paling biaya bensin ya kisaran 70 lah, 50 sampai 70 kalau bawa mobil sendiri seperti itu. Jadi untuk ongkos kirim saya tidak mengambil keuntungan ya kawan-kawan. Jadi ke ongkos kirim itu saya benar-benar saya preskan. Kalau perlu bisa nggak pakai ongkos kirim saya nggak masalah ya. Karena saya prinsip saya jangan sampai ongkos kirim itu membebani pembeli. Semakin murah ongkos kirim sebenarnya saya semakin senang juga. Tapi ya kenyataannya memang seperti itu ya kawan-kawan. Proses pengiriman butuh biaya dan saya press sementok-mentoknya itu ya 200.000 itu seperti itu. Cuma mungkin ada istilahnya kalau tambal sulam atau kadang ada kelonggaran juga, dalam artian mungkin yang rute-rute dekat saya ada pengembalian. Dalam artian begini, pengembalian maksudnya nggak sampai 200.000 kawan-kawan. Jadi boxnya 50.000, travelnya cuma 120. Nah, seperti itu kan sisa 30.000. Nah, itu bisa untuk beli bensin atau istilahnya untuk nambahi yang kurang tadi seperti itu. Jadi untuk ongkos kirim 200.000 itu penjelasannya seperti itu kawan-kawan. Jadi saya tidak pernah ada niat untuk membebani pelanggan Prabu Farm dengan ongkos kirim. Ongkos kirim itu murni saya sampaikan benar-benar untuk biaya pengiriman seperti itu ya kawan-kawan. Jadi travel kadang ya jelas box itu nggak bisa dirubah, itu 50.000 udah jelas itu operasional. Itu box itu 50.000. Terus travelnya kadang yang naik turun itu kalau bisa dapat 150 oke lah istilahnya, saya 200.000 travel sama box oke. Nah, untuk bensin dari kandang sampai ke Terminal Jombor atau ke agen travelnya ya saya anggap loyalitas nggak apa-apa lah istilahnya, sambil jalan-jalan. Kadang saya juga pasti anak istri ikut, jadi ke Jogja itu
tujuannya nggak cuma kirim ayam tapi bisa jalan-jalan ya, jalan-jalannya tukang ayam seperti itu udah seneng lah kawan. Tidak perlu piknik yang biaya mahal-mahal istilahnya. Anak istri ikut ngirim ayam itu udah merupakan sebuah hiburan. Paling nanti mampir jajan beli bakso ya, seperti itu udah seneng lah. Udah kita syukuri alhamdulillah kelasnya sebagai penjual ayam udah mewah seperti itu hiburannya kawan-kawan. Nah untuk itu yang untuk Pulau Jawa ya kawan-kawan, standarnya segitu 200.000 kita minta ongkos kirimnya. Nah ini untuk yang kedua, untuk khusus untuk Pulau Madura. Pulau Madura itu kita 400.000 ongkos kirimnya kawan-kawan. 400.000 itu prosesnya 2 kali kawan-kawan, karena mahal itu karena 2 kali. Jadi saya ke Jogja, nanti paket saya kirim pakai kereta, kirim ke stasiun Semut Surabaya. Nah itu nanti dari agen Surabaya itu ngambil ke stasiun Semut, diikutkan bus tujuan ke Pulau Madura. Jadi pengirimannya 2 kali itu prosesnya. Itu 400.000 ya kawan-kawan. Jadi mohon dimaklumi kalau bagi saudara-saudara saya atau istilahnya pelanggan-pelanggan baik saya yang ada di Pulau Madura, rinciannya seperti itu. Jadi 400.000 bukan kok saya pengen membebani saudara-saudara sehobi yang ada di Pulau Madura, tidak. Tapi memang operasionalnya seperti itu. Jadi saya harus ke Jogja dulu, stasiun Tugu itu kirim ke Surabaya. Nanti dari Surabaya ada agen yang jemput di stasiun Semut, kirim ke Pulau Madura seperti itu. Jadi saya transfer biaya di agen Surabaya, sama saya bayar pengiriman dari stasiun Tugu ke Surabaya seperti itu. Jadi 400.000 itu kita mitra kerjanya di Jogja itu lewat Kurir Express, agen yang sangat bisa dipercaya dan begitu amanah. Kalau memang ada kendala ayam nggak sampai, saya digaransi bahwasanya saya diganti bukan cuma ongkos kirimnya tapi seharga ayamnya, seperti itu. Tanggung jawabnya Kurir Express luar biasa. Saya acungi jempol buat Pak Tendan. Semakin maju, semakin berkembang. Di mana-mana ada agennya sekarang, di Sulawesi, di Kalimantan. Mantap Kurir Express. Untuk di Jogja sendiri armadanya luar biasa, banyak sekali mobil-mobil buat pengiriman paket itu, kargo itu. Kurir Express mantap. Nah untuk luar pulau beda-beda ya kawan-kawan. Jadi jangan cuma tanya, Mas ongkos kirim berapa ke luar pulau. Nah, luar pulau itu di mana? Kalau cuma di Lampung atau di Palembang itu dekat, tapi kalau di Palu atau di Medan, nah itu beda lagi ya kawan-kawan. Jadi nggak usah malu, sebut aja tujuannya di mana. Jadi biar saya lebih gampang untuk mencarikan info, karena saya itu nggak terus terang bukan saya yang menentukan ongkos kirim ya kawan-kawan. Jadi saya juga harus cek di Kurir Express itu tarifnya berapa. Nah nanti saya kalkulasi, ditambahkan dengan box, ditambahkan dengan pengiriman ke Kurir Express. Nah itu ketemulah ongkos kirim untuk luar pulau. Jadi seperti itu ya kawan-kawan. Ini bisa kawan-kawan simak untuk penjelasan. Mungkin ini juga tiap bulan itu tarifnya beda-beda, berubah-ubah ya kawan-kawan. Ini berdasarkan bukan Kurir Express juga yang bikin harga, tapi berdasarkan kargonya. Jadi kargo, misalnya kargo Lion itu juga tiap bulan beda-beda tarifnya kawan-kawan. Kadang naik, kadang turun seperti itu. Tapi sering naiknya daripada turunnya. Jadi pegel juga kita kirim-kirim itu. Semakin hari semakin lama itu ongkos kirimnya semakin mahal. Wah, sebenarnya kalau ongkos kirim murah itu kan pengiriman kita juga enak. Dalam artian pembeli juga nggak terbebani, itu belinya akan lebih banyak, seperti itu ya kawan-kawan. Jadi misalnya ongkos kirim kok cuma 200 gitu kan, nggak begitu berat lah istilahnya. Ambil ayam yang harga 1.500, 2 juta gitu masih ringan. Tapi kalau ongkos kirimnya aja udah 1 juta, seperti itu kan. Kadang orang mau mengeluarkan biaya itu kalau bukan peternak
yang istilahnya penghobi yang benar-benar berduit itu pasti mikir untuk bayar ongkos kirim 1 juta. Kecuali kalau benar-benar penghobi yang istilahnya udah dompet tebel lah, nggak masalah buat sebuah kesenangan atau hiburan atau hobi, nominal segitu nggak masalah. Cuma yang tanggung-tanggung ini loh, kasihan, pengen ayam tapi nggak sanggup buat bayar ongkos kirimnya aja, dia udah mumet mikir ongkos kirimnya. Seperti itu yang kita juga jadi kendala. Tapi karena memang regulasi di pemerintahan kita tidak berusaha memberikan kemudahan atau birokrasi yang lebih transparan atau lebih ringan untuk mobilitas hewan ya kawan-kawan. Jadi memang ya mau nggak mau istilahnya kita sebagai penghobi memang harus tangguh. Kalau memang mau mendatangkan dari luar pulau ya harus siap biaya seperti itu. Jadi jangan kagetan. Kayak kemarin itu dari subscriber yang ada di Sulawesi, itu tepatnya di Palu, itu tanya ongkos kirim ya, saya jawab apa adanya istilahnya kan, 1.200.000 itu wah kaget banget, itu baru ongkos kirimnya saja mas. Lah iya, mahal banget ya, diambil aja ke kandang. Saya ngomongnya kan seperti itu. Kalau saya orangnya kan apa adanya, dalam artian cocok silahkan, nggak cocok nggak masalah kan, seperti itu. Dari Magelang ke Palu ya wajar lah istilahnya harga segitu. Cuma mahal atau enggak itu kan cuma tergantung kemampuan finansial manusianya masing-masing ya, dalam artian bukan karena, kalau kecuali Magelang ke Semarang 1 juta lah itu mahal karena jarak tempuhnya juga cuma dekat ya istilahnya. Tapi kalau Magelang ke Palu 1.200.000 mahal, nah istilahnya cuma bukan karena tarifnya yang mahal, tapi memang kemampuan keuangannya yang belum siap seperti itu. Jadi kawan-kawan harus kalau mau beli ayam disesuaikan kemampuannya. Kalau dananya mepet nggak usah beli yang jauh-jauh lah, beli di tempat tetangga itu lebih enak ya kawan-kawan. Jadi bisa pegang langsung ayamnya, nggak usah pakai ongkos kirim seperti itu. Kalau belinya udah jauh-jauh luar pulau, begitu dengar ongkos kirimnya aja udah kaget lah, itu berarti belum siap secara pemikiran gitu loh. Karena apa? Karena ya memang jarak tempuhnya jauh. Jadi kalau ada ongkos kirim sebesar itu harusnya pasti udah dipersiapkan lah seperti itu. Jadi kalau memang dananya mepet, misalnya dana 1 juta mau mendatangkan ayam dari Jawa tujuan ke Palu, itu dapatnya juga tanggung pasti kawan-kawan. Karena apa? Karena dana segitu istilahnya, kalau 1 juta nggak dapat deh, ongkos kirimnya aja 1.200.000 kan, seperti itu. Ya paling nggak 1,5 juta lah. Berarti kan anggaran ayamnya cuma 300. Sementara kalau di Prabu Farm sendiri dulu kita jual 1 bulan itu udah 350 kurang. Kalau dipaksakan harus ambil di Jawa, dapatnya ya juga sama-sama 1,5 juta daripada buat ngambil di Jawa. Itu mending beli di tempat tetangga. 1,5 juta mungkin masih bisa dapat bagus, masih bisa milih dan nggak perlu bayar ongkir. Jadi seperti itu ya kawan-kawan. Jadi tidak usah gengsi, tidak usah malu, tidak usah memaksakan. Namanya hobi itu seiring sejalan aja, mengalir. Jadi berdasar kemampuan kita. Nggak usah muluk-muluk kalau dananya memang belum ada kan, seperti itu. Yang realistis itu lebih enak di pikiran, enak di dompet. Nah seperti itu. Untuk ongkos kirim ini perlu kita sebutkan ya, mungkin kalau mau yang mau order silahkan tonton video ini, nanti bisa daerahnya di mana. Ini dari Sumatera, Banda Aceh. Banda Aceh itu ini di Courier Express sudah 600, berarti 750. Dari Magelang ke Aceh itu 750 kawan-kawan dari Prabu Farm. Kalau Bandar Lampung ini Bandar Lampung itu 600 kawan-kawan, 600 per ekornya. Cuma untuk perhitungan 2 ekor bukan 2 kali lipat ya kawan-kawan. Misalnya 1 ekor 600, ini 2 ekornya berarti 800. Jadi 1 ekor 600 itu 2 ekor
800. Jadi beda ya kawan-kawan. Kalau memang kawan-kawan mau ngambil ayamnya dagingnya siap, mending ambil 2 atau 3 ekor. Ongkos kirimnya lebih murah ya kawan-kawan, ketemunya nanti dibagi 3, misalnya 3 ekor dibagi 3 itu ketemunya misalnya 1 ekor 600, 3 ekor kalau dibagi 3 nanti paling ketemunya per ekornya cuma 300 sampai 400 seperti itu. Nanti kalau memang mau ambil sendiri bisa ambil 3 ekor. Kalau nggak ngambil sendiri nanti cari barengan, cari teman. Jadi bareng-bareng nanti ambil satu, ongkos kirimnya bisa lebih murah. Cara apa ya istilahnya, mengakali atau mencari solusinya seperti itu kawan-kawan. Jadi kalau ambil 1 600, ambil 3 misalnya itu cuma 1 juta. Nah itu kan lumayan, ongkos kirimnya per ekornya cuma kena 350-an lah, seperti itu ya kawan-kawan. Jadi mencari solusi tapi yang realistis, jadi bisa win-win solution. Nah seperti itu, karena memang beda ya 1 ekor dengan 3 ekor itu ketemunya nanti per ekornya jadi beda. Untuk Bengkulu 1 ekornya 550 kawan-kawan, ini lebih murah lagi Bengkulu. Jambi 600 ongkos kirimnya, Jambi 600. Lubuk Linggau ini kemarin kalau untuk udara ini belum jalan, tapi lewat darat bisa, ini 600 juga. Medan tujuan Bandara Kuala Namu ini 700.000. Untuk Padang tujuan Minangkabau ini 600.000. Kalau untuk Palembang ini bisa lebih murah ini kawan-kawan, 500.000 tujuan ke Palembang, Bandara Badarudin. Untuk Pangkal Pinang Bandara Depati Amir ini 550.000 1 ekornya. Kalau 2 ekor pokoknya selisihnya sekitar 300 ya kawan-kawan. Jadi nanti ditambah sendiri. Untuk Pekanbaru ini 600.000 Pekanbaru. Silangit itu Silangit International Airport 700.000. Nah ini Tanjung Pandan bisa, tapi kayaknya lewat darat juga ini. 550.000. Tanjung Pinang 570.000. Kalimantan ini Balikpapan 600.000. Banjarmasin Samsudinur ini sama 650.000. Berau ke Kalimaru ini agak mahal, ini 1.050.000. Palangkaraya 750.000. Pangkalan Bun ini sama 750. Pontianak tujuan Supadio ini 600.000. Sampit belum bisa. Tarakan ini 1.050.000. Ini paling mahal di Tarakan sama Berau. Untuk Sulawesi ini tujuan Gorontalo. Sulawesi memang mahal-mahal semua ini kawan-kawan. Untuk tujuan Gorontalo itu sudah 1.150.000. Untuk tujuan Kendari Bandara Halu Eleo 900.000. Untuk Bandara Luwuk ini sudah 1 juta. Syukran Aminuddin bandaranya. Makassar ini paling murah kawan-kawan karena deket ya Sulawesi Selatan, 600.000. Ini Makassar per 1 kotak atau 1 ekornya 600.000. Hasanuddin, Bandara Hasanuddin. Kalau untuk Manado ini sudah turun lagi ini. Manado malah cuma 880.000.
Untuk Palu ini paling serem ini 1.250.000 tujuan ke Palu Sulawesi, Bandara Mutiara Ses Al Jufri ini ongkos kirimnya mahal banget ini 1.250.000. Untuk ke tujuan Pulau Batam ya kawan-kawan ini udah 600.000. Pulau Batam bisa 600.000. Untuk tujuan Kupang El Tari 1 juta ini bisa sekarang Kupang. Labuan Bajo itu 1.200.000. Jadi Labuan Bajo itu 1.200.000 bisa. Pelabuhan Udara Komodo. Untuk Lombok ini murah ya kawan-kawan, 550.000. Tujuan Lombok 550.000 udah pakai pesawat kawan-kawan, cepet ini. Kalau pakai Safari Dharma Raya pakai bis bisa 2 hari ini sampai ke Lombok. Selisihnya juga nggak seberapa bis. Sekarang kalau untuk titipan ayam mintanya luar biasa kawan-kawan. Krunya tahu kalau ayam yang dikirim-kirim itu harganya mahal. Jadi dia tarifnya juga gila-gilaan. Kalau dulu murah. Saya cuma nitip itu di tahun ya 2010 2012 itu masih 150, 200 seperti itu. Sekarang udah mintanya 500-an itu. Mahal. Bali juga kemarin udah 500-an. Untuk Sorong, nah ini Sorong ini. Sorong itu masuknya Papua Barat ya, Pulau Irian. Mahal banget ini kawan-kawan. 1.700.000. Satu box itu 1.700.000. Ini untuk Pulau Papua cuma di Sorong aja ya kita kawan-kawan. Jayapura belum bisa. Manokwari juga nggak bisa. Kalau dulu Manokwari saya bisa punya koneksi di kawan saya di Angkatan Laut Surabaya. Terus yang terima di Manokwari juga dari kawan Angkatan Laut itu bisa, jadi lewat kapal, tapi titipnya tetap pakai kapal penumpang ya, pakai kapal penumpang apa biasa angkutan dari Surabaya itu apa ferry atau apa itu kalau nggak salah kapalnya itu Dobon Solo atau apa namanya, itu bisa lumayan juga ongkos kirimnya itu sekitar 900.000 dulu. Cuma ABK-nya anak buah kapalnya harus itu. Kalau ABK yang lain, kalau kita yang belum kenal rata-rata mati karena perjalanan dari Surabaya ke Manokwari itu sekitar 1 minggu kawan-kawan. Jadi di kapal itu harus benar-benar ABK yang bisa ngerawat ayam. Jadi bisa mau ngasih makan, ngasih minum seperti itu bisa hidup. Cuma kadang kalau ABK yang baru atau kita belum kenal dititipi mati. Saya pernah mati 5 ekor dulu kirim ke sana. Kebetulan saya pas di Manokwari juga. Jadi saya kirim dari Jawa. Itu kebetulan kawan saya yang di Angkatan Laut itu yang di Surabaya sama yang di Manokwari, yang ngirim sama yang terima itu kakak beradik. Jadi sama-sama marinir semua Angkatan Laut. Jadi enak yang kirim di Surabaya itu adiknya, yang ada di Papua atau Manokwari itu kakaknya. Seperti itu kawan-kawan. Cuma yang paling menentukan itu di kapalnya itu kawan-kawan, ABK kapalnya itu. Kalau orang yang nggak biasa dititipi mati resikonya. Satu itu ABK-nya harus yang kita kenal, yang biasa kita titipi, bisa rawat ayam. Yang kedua saat penjemputan tetap harus apa ya istilahnya safety banget. Walaupun marinir itu yang ngambil bukan kawan saya itu, bukan yang anggota marinir itu, tapi tetap apa ya tenaga bongkar muat itulah, bongkar muat pelabuhan. Nah itu ayam posisi di kapal sehat hidup turun bisa mati kawan-kawan hanya karena diturunkan kapal aja. Karena apa? Karena begitu turun paruhnya harus diplester, jadi nggak boleh keluruk ketika turun. Kalau ketahuan itu bawa ayam kena apa itu istilahnya bea cukai atau karantina, itu disita nanti. Repot juga pernah seperti itu, dan akhirnya ya kita ganti untuk barang buktinya. Jadi kita ambil ayam kampung. Ayam kampung kalau di sana juga mahal ya kawan-kawan. Jago itu udah 200.000 sampai 300.000 buat ganti itu. Jadi yang ayam istilahnya yang ayam Bangkok kita ambil, kita ganti jago yang lain seperti itu. Dan itu negosiasinya juga istilahnya karena kita
pakai apa istilahnya jasa kawan dari marinir itu. Kalau nego sendiri sulit ya kawan-kawan, jadi kita nggak punya koneksi di angkatan laut juga sulit juga. Jadi tidak mudah untuk kirim pakai kapal, itu resikonya besar, bayarnya besar, mati itu tetap kita membayar ya kawan-kawan. Jadi tetap APK tetap kita bayar, nanti sama kawan yang angkatan laut juga kita tetap harus ngasih apa ya istilahnya uang lelah lah istilahnya. Jadi biar ya namanya kita minta tolong itu harus ada kesadaran ya kawan-kawan, walaupun mungkin kita pertemanan seperti itu, tapi namanya kita apalagi urusannya sama bisnis, kita harus profesional. Jadi jangan pernah minta tolong ke orang itu jasanya cuma-cuma. Nah, itu kita akan merasa utang budi justru seperti itu. Tapi kalau kita bayar impas sah, istilahnya jasanya kita bayar, itu sama-sama enak, malahan profesional. Jadi kita nggak makan hati juga, terus yang menjalankan juga senang karena dapat tambahan hasil seperti itu. Itu masukan dari saya. Oke kawan-kawan, itu saja ya kita kira yang bisa kita kirimkan. Kalau di luar itu belum bisa, gampangannya seperti itulah. Kalau untuk kemarin itu mana ya, Lombok yang nyebrang sedikit itu, besar itu apa namanya, lupa saya. Itu bisa juga dari Lombok kita nyebrang itu pakai jasa travel, itu tambah 200.000 kawan-kawan. Dari Lombok ya sekitar 900 ribuan lah ketemunya itu. Sumbawa Besar, saya lupa itu pelanggan saya ada di Sumbawa Besar gitu. Pak Sigit namanya, wah mantap Pak Sigit. Tapi lama nggak pesen lagi kawan. Saya tunggu orderannya. Kabarnya ayam yang paling mantap saya kemarin dibeli juga belum ada kabarnya. Semoga bawa hoki di sana. Oke kawan-kawan, untuk video kali ini sekian dulu untuk ongkos kirimnya. Monggo silahkan dipelajari, disesuaikan. Jadi untuk belanja ayam paling tidak kawan-kawan harus punya acuan dulu, istilahnya ongkos kirimnya berapa, nanti harga ayamnya tanya-tanya dulu, nggak apa-apa harga ayam. Kalau untuk harga ayam, kalau untuk standarnya sekarang di Prabu Farm itu 3 bulan itu untuk jenis-jenis mangon kita jual 750. Kita jual mulai umur 3 bulan ya kawan-kawan, jelas jantan betinanya. Saya nggak mau lagi dikomplain gara-gara salah pilih gitu. Niatnya ngasih harga biar terjangkau, malah saya dikomplain habis-habisan nanti. Kalau untuk jenis pakoi atau silangannya koitrat semacam itu kita jual 3 bulan 1.200.000. Permintaan masih banyak, harus inden dulu kawan-kawan karena stok ready-nya jarang ada. Kalau ada ya rebutan dapat dibilang, karena permintaannya banyak banget kawan-kawan. Kalau untuk yang bisa besar itu karena kita nyimpen ya kawan-kawan, sisakan 1 simpen, sisakan 2 simpen, itu dibesarkan. Ya kalau saya jual anakan semua, saya mau memperlihatkan tipikal pola mainnya seperti apa kan, seperti itu. Saya juga istilahnya buat hiburan juga, saya nggak mau kalau ayam saya habis dijual juga saya bingung hiburan saya apa, karena saya terus terang ayam ini buat hobi, buat seneng-seneng. Tapi kalau harganya memang masuk, pembelinya orang seneng, harganya mampu sesuai yang saya inginkan, saya jual. Tapi kalau enggak ya buat hiburan saya, terus terang seperti itu kan. Jadi kalau ayam saya habis itu saya malah mana mau ke kandang mau ngapain kalau ayam saya habis. Ya makanya kadang saya udah bandrol udah mahal-mahal ya, menurut saya mahal, menurut saya itu sebenarnya nggak tinggi-tinggi juga sih, paling 5-7 juta itu menurut saya udah mahal. Kalau istimewa bener paling 10 juta itu udah wah istimewa banget. Saya udah bandrol segitu, tapi pembeli nyatanya seneng dan mampu, dibayar juga. Aduh, kayak kemarin yang ayam yang saya kasih nama The Great itu, ayam muda baru 1 kali abar, saya bandrol tetap 5 juta. Pelanggan saya di situ Bondo kemarin udah ambil saya, udah banyak yang cocok, nawar 3,5 juta. Alah barulah 1 kali abar aja, enggak, jangan mahal-mahal. Bukan masalah 1 kali atau 2 kali atau berapa kali pun, tapi kalau saya seneng, ini orientasinya saya jualan itu jualan bukan
hanya produk tapi jual kesenangan saya seperti itu. Jadi kalau mau 5 juta silahkan dibayar, kalau enggak ya mohon maaf, biar di kandang dulu lah, biar berkembang dulu, istilahnya berkembang kemampuannya seperti itu. Pelanggan saya yang situ Bondo nggak maju ya nggak masalah, saya belum dibeli nggak masalah. Tadi ada pelanggan dari Sukoharjo datang, diambil juga. Ya alhamdulillah lah. Jadi saya itu win-win solution. Ayam belum laku saya senang juga bisa buat hiburan. Ayam laku saya juga senang karena dapat rezeki, alhamdulillah seperti itu. Jadi bagaimanapun kondisi ayam saya selalu bersyukur pada Allah. Jadi saya nikmati prosesnya kawan-kawan. Yang penting jangan sampai sakit itu aja. Kalau ayamnya sakit saya juga ikut sakit. Karena waduh susah sekali kalau ayam sakit. Walaupun ya, maka dari itu saya siapkan obat-obatan yang produk Prabu Farm juga yang saya rasa udah mujarab lah. Itu seperti Masterfit. Masterfit itu satu obat berbagai penyakit kawan-kawan. Saya jamin itu. Kalau ya senot, bukan saya mendahului yang di atas loh, tapi selama ini yang sudah senot, ngorok, pilek, berak hijau, bisa sembuh dengan penanganan yang bagus dan jangan sampai telat. Itu Masterfit. Kita jual murah itu 50.000 isi 30 butir. Belum naik. Yang beli banyak-banyak itu kadang sekali beli 5, sekali beli 10. Beli banyak-banyak buat apa Pak? Dijual apa? Dijual lagi apa? Oh, enggak Mas, buat stok di kandang. Ya udahlah. Kalau memang udah pelanggan udah yakin, udah percaya ya monggo istilahnya. Beli banyak juga awet itu karena udah saya kasih pasir silika juga, botolnya rapat. Jadi kalau cuma 2 tahun 3 tahun juga masih awet. Tapi masa mau nyetok 2 tahun 3 tahun kan juga nggak mungkin seperti itu ya. Oke kawan-kawan, terima kasih untuk video kali ini. Semoga bisa memberikan manfaat dan juga gambaran untuk tarif dan ongkos kirim ke berbagai tujuan. Kalau untuk Pulau Jawa flat 200.000 aja. Ibarat nombok-nombok dikit saya nggak masalah ya, istilahnya saya kurangi keuntungan saya dalam penjualan untuk membantu pengiriman bagi kawan-kawan sedulur sehobi yang istilahnya sudah mempercayakan kepercayaannya dalam memilih berbelanja tempat Prabu Farm. Kalau untuk luar pulau itu tadi sudah saya sebutkan masing-masing ongkos kirimnya, tinggal disesuaikan. Kalau memang istilahnya terjangkau dengan kemampuan dompet kawan-kawan, monggo silahkan belanja online. Tapi kalau belum, tidak usah dipaksakan. Istilahnya jangan sampai hanya karena hobi merusak perekonomian keluarga. Jadi kita nikmati aja hobi ini, jangan menjadi beban dan apa ya istilahnya tanggungan. Jangan menjadi beban dan tanggungan yang terlalu berat. Oke, salah-salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya.